Kalau tidak punya prestasi, lah memangnya Pak Sandiaga itu mau apa itu loh? Menang Pilpres bareng sama Pak Anies di tahun 2024. Kelihatannya kok menurut Begawan kok berat gitu loh. Kalau bakal capresnya koalisi besar itu Pak Prabowo, juga tidak mungkin Pak Sandiaga jadi cawapresnya. Oh, nggak mungkin. Masa 9 partai itu mendukung capres-cawapres yang sama-sama dari Gerindra. Oh, partai lainnya orang gelem. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan dalam Ngompol, tetap di Ngopini Politik, ngomongin politik. Salam sejahtera, salam rahayu, tetap bahagia. Saat ini Om Begawan mau ngomongin tentang tokoh politik muda ini, kader Gerindra ini, menteri lagi, itu Pak Sandiaga Uno. Yang sekarang lagi bingung dan membuat Om Begawan jadi bingung nih, maunya apa ini Pak Sandiaga ini, maunya apa ini, kelihatannya kok beda ini, milih sana milih sini ya malah jadi bingung. Ini ada yang beda tentang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Pak Sandiaga Uno ini mengatakan dia dekat dengan kader muda PKS. Nah, ini siapa ini kader muda ini, bersahabat. Bahkan setelah selesai Lebaran akan ada keputusan penting yang akan dia sampaikan. Oh, ya apakah itu yang mau disampaikan? Oh, mesti penting ini, penting nih. Apakah Pak Sandi menerima penangan PKS untuk mendampingi Pak Anies di Pilpres 2024 atau hanya dia akan pindah ke P3 yang mau disampaikan itu? Lah, atau malah dia nonaktif dari partai. Orang yang Gerindra, orang yang Ketindi, tetap jadi menteri dan kembali jadi pengusaha. Nah, ini ini pilihan terakhir ini jelas tidak mungkin. Tidak mungkin kalau dia mau keluar dari partai dan dia mau jadi pengusaha itu kita ora mungkin. Yang ada peluang ya kalau tidak jadi bakal cawapresnya koalisi perubahan, paling ya pindah partai. Iya, mesti begitu. Tetap jadi politisi lah. Entah apa yang jadi target pribadinya, Om Begawan kurang begitu paham. Harusnya Pak Sandiaga menikmati dulu tugasnya sebagai menteri hingga tuntas. Biar masyarakat merasakan kinerjanya gitu loh. Usianya Pak Sandiaga itu kan masih muda. Masih langkahnya masih panjang, banyak waktu untuk belajar politik, memahami apa itu dedikasi, apa itu pengorbanan terhadap negara ini, untuk bangsa ini, apa itu kesetiaan untuk pimpinannya, untuk bangsa, negara, dan sebagainya, termasuk bagaimana dia merealisasikan janji-janjinya dulu. Itu yang penting sebenarnya, ini menurut Begawan. Nah, bisa kita nilai kiprah politik Pak Sandiaga itu kan masih mentah. Iya loh, masih mentah loh. Apa ini? belum ada yang kita rasakan loh. Belum matang lah. Dia belum membuktikan apapun di dunia politik. Ya, prestasinya di Kementerian Pariwisata ya tidak menonjol, biasa-biasa aja lah. Nggak ada yang istimewa, yang spektakuler juga nggak ada. Berbagai event pariwisata atau olahraga internasional itu bukan dikreasi oleh Pak Sandiaga, enggak, bukan kreasinya dia itu. Dia hanya menjalankan tugas atau target yang dibebankan oleh Presiden Jokowi. Ya formalitas saja lah sebagai menteri itu. Lah kenapa sih? Baru 5 tahun di politik loh Pak Sandiaga ini. Seakan-akan sudah puluhan tahun dia menjadi politisi loh. Apa sih prestasinya yang bisa dibanggakan oleh masyarakat ini? Nggak ada loh. Ini juga menurut Begawan. Menurut panjenengan apa coba? Nggak ada kan? Nah, menang Pilgub DKI 2017 yang lalu itu, dia memang menang karena ada 2 hal. Itu yang pertama, ada isu politik identitas. Dan kebetulan Pak Ahok, orang yang dituduhkan telah menista agama. Seandainya tidak ada penggunaan politik identitas dan Pak Ahok tidak tersangkut sama sekali dalam penistaan agama,
bakal hanya jadi sejarah itu Pak Anies dan Pak Sandi bertarung di DKI 2017. Sebenarnya susah kok mengalahkan Pak Ahok waktu itu. Susah bener itu. Ya memang karena permainan politik akhirnya Pak Ahok kalah. Ada politik identitas, Pak Ahok kena masalah penistaan agama. Wah, ini politik dicampur agama akhirnya geletak. Ini menurut Begawan ini. Sekali lagi nih, ini pendapatnya Begawan ini. Nah, lalu menjabat sebagai wakil gubernur dengan waktu itu wakilnya Pak Anies. Apa yang berusaha direalisasikan oleh Pak Sandiaga? Tidak ada sama sekali. Masyarakat belum merasakan sama sekali kinerjanya Pak Sandiaga di DKI Jakarta. Ya bisa jadi saat itu kalau ditanya programnya Pak Sandiaga yang cukup ngetop dan keren katanya itu ya OKOC. Program OKOC itulah, kepanjangannya saja kita nggak tahu tuh, singkatannya opo itu OKOC itu nggak ada yang tahu. Apalagi pelaksanaannya. Ya pasti awur-awuran itu program. Makanya kalau tidak punya prestasi, lah, memangnya Pak Sandiaga itu mau apa itu loh? Menang Pilpres bareng sama Pak Anies di tahun 2024. Kelihatannya kok menurut Begawan kok berat gitu loh. Kita tahu kalau Pak Sandi itu tidak menjadi bakal cawapresnya Pak Anies, dia tidak punya peluang bakal cawapresnya koalisi besar kok. Ya nggak mungkin. Peluang di koalisi besar nggak mungkin. Ya peluangnya ya jadi wakilnya Pak Anies ini. Kalau capresnya bukan dari Gerindra, sudah pasti bakal capresnya Pak Prabowo. Ini koalisi besar loh ini. Ya, tahu loh maksud saya itu loh. Kalau bakal capresnya koalisi besar itu Pak Prabowo, juga tidak mungkin Pak Sandiaga jadi cawapresnya. Nggak mungkin. Masa 9 partai itu mendukung capres-cawapres yang sama-sama dari Gerindra? Oh, partai lainnya orang gelem dan itu tidak efektif. Artinya memanai keputusan besar yang disampaikan Pak Sandi. Ya jadi bakal cawapres yang Pak Anies itu paling pol itu. Itu prediksi Om Begawan ini. Pak Sandiaga, kalau boleh saya sampaikan loh. Koalisi perubahan tuh ngajak antum itu karena uang antumnya gede. Itu saja. Itu saja, nggak ada yang lain itu. Tidak ada faktor Pak Sandi itu karena Pak Sandi itu wakil Dewan Pembina Gerindra, atau Pak Sandi itu orang berintegritas, atau Pak Sandi itu visioner, apalagi mereka yakin Pak Sandiaga itu bisa kerja. Tidak sama sekali. Ya cuma faktor uang yang membuat koalisi perubahan itu narik-narik Pak Sandiaga, narik-narik jenengan itu. Nah, nggak ngompor-ngompori loh. Ini fakta. Dan ini prediksi saya, ini pendapat saya ini. Nah, memangnya mereka punya kader yang bisa jadi wakilnya Pak Anies, PKS itu. Bukankah PKS itu seakan-akan singkatannya partai kadernya sedikit? Maaf loh, ini menurut saya itu seperti inilah. Karena sebagian kadernya sudah ikut ke Gelora. Ya, ada Bang Fahri Hamzah dan Mas Anies Mata, itu kan kader-kader PKS yang jempol itu di waktu dulu. Kalau itu masih di PKS, mungkin itu pantas jadi wakilnya Pak Anies. Lah kalau diajukan jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah di kader-kader PKS, ya nanti wakilnya yang jadi siapa. Nah itulah maksud PKS ngajak Pak Sandiaga itu. Di benak mereka itu ya realis saja. Kalau Pak Sandi yang ikut bertarung, mereka gak pusing mikir duit. Biaya untuk kampanye, biaya untuk akomodasi dan sebagainya. Karena menurut mereka uangnya Pak Sandiaga banyak. Tinggal minta aja itu loh. Kalau bukan Pak Sandiaga, bisa tekor mereka. Nggak ada dana tuh. Nah, menang belum pasti. Tapi utang dijamin menggunung. Itu kalau menurut Om Begawan kok berat itu untuk menang. Nah, PKS sendiri itu tahu. Demokrat sudah mengatakan menutup pintu Pak Sandi sebagai upaya menjegal
karena ingin yang jadi bakal cawapresnya itu Mas AHY, nah, meski jabatannya ketua umum partai. Kalau dilakukan survei terhadap keduanya, ya bisa jadi Pak Sandiaga ini yang unggul. Kalau survei dengan Mas AHY loh, sebenarnya pantas Pak Sandiaga ini menjadi wakilnya Mas Anies. Bukan karena jabatannya itu menjadi menteri loh, bukan loh. Tapi selama menjadi ketua umum, Mas AHY juga nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nggak ada yang bisa disampaikan, dirasakan oleh masyarakat banyak tuh. Nah, faktor Pak Sandi mulai goyah dan berpikir mau menjadi bakal cawapres koalisi perubahan disebabkan bujuk rayu PKS memang Yahud loh. Jadi dia rayu-rayu, akhirnya di Gerindra dia mulai bingung, goyah dan ingin pindah lah. Minggu lalu bertemu dengan Presiden PKS. Wah, saya senengnya bukan main itu, gembira itu. Nah, kemarin baru saja bertemu Gamal Abdul Said, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS. Nah, ya komentarnya pada wartawan menurut saya ya juga berlebihan lah, seperti itu loh. Komentarnya begini. Nah, setelah Lebaran akan ada keputusan yang cukup berat. Berat kayak apa ini? Nggak tahu ini. Pak Sandi harus sholat istikharah, wirid, dan bertafakur karena tentunya langkahnya ke depan harus dipersiapkan. Ini tenanan ini. Nah. Pemilu tinggal 304 hari lagi. Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita diberikan jalan. Jalan ya diberikan, tapi ya menang nanti dulu. Ini menurut pegawai. Beberapa pihak melihat rencana kepindahan Pak Sandiaga dari Gerindra ke partai lain, kabarnya ke P3 kayak kurang tahu nih, hanya demi ambisinya saja. Tidak ada semangat apalagi visi besar renek yang melandasi setiap keputusan-keputusannya nggak ada. Jangankan demi pariwisata Indonesia atau orang miskin, demi Gerindra saja barangkali tidak pernah muncul kok di benaknya Pak Sandiaga ini. Kita sendiri sangat tahu kemampuan berpolitiknya tidak ada. Ini penilaian Begawan loh ini. Ini pendapat saya loh nih. Ini bukan ngenyek, ini pendapat saya. Nah, simak beberapa wawancara di berbagai kesempatan. Tidak ada yang visioner sama sekali. Meskipun puluhan tahun menjadi pengusaha sukses itu. Kita tahulah beberapa perusahaan besarnya dibuat siapa, digedein oleh siapa. Lalu siapa yang mengklaim perusahaan keberhasilannya? Kita tahu loh. Nah, waktu jadi wakil gubernur tidak jelas sama sekali visinya. Gimana mau jadi wakil presiden kalau caranya betul? Apa nggak murat-marit ini tatanan negeri ini? Makanya sekali lagi Begawan berpesan kepada masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini, hati-hati memilih pemimpin. Gitu ya. Sampai jumpa lagi dengan ngompol-ngompol yang lain itu. Salam kawan, sampai jumpa.